Assalamualaikum. Ustadz, mengenai apa tadi yang dilarang ada di dalam rumah itu, kalau foto gimana ya Ustadz? Ketika dipajang, maka kita tidak bisa membedakan ya, apakah itu gambar atau foto ya, ya sama kan, malah lebih apa ya, malah lebih jelas. Kalau gambar mungkin ya ada yang mirip, ada yang tidak. Kalau foto ya pasti mirip. Maka kalau ibu punya foto anak, suami, ayah, ibu, lebih baik disimpan di album, masukin lemari, laci. Jangan dipajang. Jangan dipajang. Tentu kita tidak mau rumah kita tidak dimasuki malaikat rahmat, ya, apalagi patung. Ustadz, kalau fotonya di HP boleh? Ya, jangan dipajang, jangan dipajang. Oleh karena itu para ulama membolehkan foto itu kan untuk hal-hal doruri yang tidak mungkin tidak harus ada. KTP misalnya, ijazah misalnya, paspor misalnya, gitu. Maka di luar hal-hal tersebut tidak usah. Ya. Apalagi anak-anak kita masih ada, ya kan? Kemudian kita pajang foto anak-anak kita. Ini saya kira bodoh ya. Yang ngapain ngelihat foto? Ngelihat langsung aja, bisa lari-lari, jalan-jalan, ya kan? Nah, liatin anak, ngapain ngelihat fotonya? Lihat langsungnya aja, lebih lucu, bisa bergerak. Ngapain lihat fotonya? Maka tutup aja foto itu. Kalau di handphone kan tutup, ya, atau di laci. Mungkin sewaktu-waktu dibutuhkan. Jadi jangan dipajang. Nah, termasuk di apa itu profil ya, jangan. Mungkin ibu tahu ain kan, hati-hati dengan ain. Apalagi anak ibu cantik, ganteng, lucu, putih, ini berbahaya. Oleh karena itu, Nabi Yakub berpesan kepada 12 anaknya yang mau masuk Mesir. Ya. Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya ini, la tadkhulu min babi wahidah. La tadkhulu min babi wahid. Wadkhulu min abwabi mutafarriqah. Kalian jangan masuk Mesir dari satu pintu, tapi masuklah dari beberapa pintu. Artinya, kalian jangan bergerombol. Kenapa? Karena Nabi Yakub khawatir terkena ain. Kita tahu, anak-anak Nabi Yakub luar biasa, tampannya, gantengnya, putih, dan seterusnya. 12. Tentu menimbulkan perhatian. Kalau sampai ada orang yang punya ain, memperhatikan, takjub, nah itu bisa sakit. Terkena ain. Ya. Jadi ain itu ada. Ya, di negeri kita tidak tertutup kemungkinan. Ada yang memiliki ain. Maka untuk kehati-hatian, anak kita jangan kita pajang. Wallahu a'lam. Ada lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau seandainya gambarnya yang nggak bernyawa, misalnya pajangan gitu Pak Ustadz, yang nggak bernyawa, misalnya tanaman, gambar buah gitu Pak Ustadz. Oh boleh. Itu boleh ya? Boleh. Yang nggak boleh cuman dua. Yang haram cuman dua. Apa? Apa? Iya. Manusia dan hewan. Hewan dan manusia. Cuman dua itu. Hah? Foto. Foto. Ya foto manusia dan hewan. Foto pohon, foto mobil, foto motor, foto rumah, boleh. Foto pemandangan, ya. Kalau tuh ada orang-orangnya kecil-kecil, nggak jelas, boleh. Dipajang kan? Ya kan kita nggak mau kamar kita nggak dimasuki malaikat rahmat. Ya, karena biasanya kalau malaikat nggak mau masuk, yang masuk siapa? Iya, jin, setan. Kita nggak mau kan? Ah, maka mau di kamar, mau di dapur, ruang tamu, ruang tengah, nggak usah. Nggak usah, ganti aja dengan pemandangan. Kan lebih bagus. Gambar mobil, gambar motor, gambar jalanan, laut, gunung, lebih bagus. Maka ketika Ibnu Abbas menyampaikan hadis Nabi, inna asyaddal azabi yaumal qiyamah al-musawwirun, bahwa sedahsyat azab nanti pada hari kiamat adalah para pelukis. Para pelukis. Nanti orang-orang yang melukis itu akan ditampakkan hasil lukisannya. Manusia misalnya buaya, misalnya singa, misalnya ular, misalnya. Lalu Allah nyuruh pelukis ini untuk menghidupkan. Tentu dia nggak bisa. Tentu dia nggak bisa. Maka Allah yang menghidupkan harimau itu, singa itu, buaya itu, ular itu, atau orang itu. Lalu hidup, lalu menyiksa dia. Disiksa si pelukis itu oleh harimau, oleh singa, dan seterusnya. Mengerikan sekali. Nah, mendengar sabda Nabi ini disampaikan oleh Ibnu Abbas, ada orang yang gemetar. Tabiin tentunya ya. Ada orang yang gemetar, ketakutan. Ibnu Abbas tahu bahwa dia takut karena dia pelukis. Kata Ibnu Abbas, nggak usah takut. Teruskan melukis. Tapi, iya, hindari manusia dan hewan. Kan jauh lebih banyak yang boleh. Bisa gunung, bisa laut, jalanan, langit. Yang nggak boleh cuma manusia dan hewan doang. Iya, yang bernyawa. Tumbuhan boleh. Tumbuhan tidak dianggap bernyawa. Walaupun mungkin disebut makhluk hidup ya. Tapi boleh, karena tidak bernyawa. Bagaimana jin? Menggambar jin, boleh nggak? Katanya yang nggak boleh cuma manusia dan hewan. Gambar jin boleh nggak? Boleh aja kalau tahu. Emang tahu jin kayak apa? Ya, nggak ada yang tahu jin itu kayak apa kecuali para nabi, para rasul. Gambar begini, oh ini jin nih, ngarang. Ya, nggak ada yang tahu jin itu bentuknya seperti apa, nggak ada yang tahu. Dan jin sama dengan malaikat bisa merubah dirinya. Ya. Adapun kita manusia tidak bisa merubah diri kita. Ada lagi?
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, kita boleh nggak salat sunat wudhu tiap waktu salat gitu? Kan salat 5 kali sehari semalam. Setiap mau salat sunat kita salat wudhu terus gitu. Boleh nggak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Bukan setiap sholat sunat, setiap kali wudhu diteruskan dengan sholat sunat wudhu, gitu kan? Bolehkah? Boleh. Itu perbuatan siapa? Nah, Bilal. Dari perbuatan Bilal ini, Nabi menjanjikan, mengkhabarkan bahwa aku telah mendengar suara terumpahmu, suara sendalmu, suara alas kakimu di surga. Maka sunnah bagi kita setiap kali selesai wudhu diteruskan dengan sholat sunat wudhu. Itu sunnah, bukan bid'ah. Yang bid'ah itu sholat nisfu Sa'ban, itu bid'ah. Sholat hari kelahiran, itu bid'ah. Sholat hajat, karena hadisnya dhaif, sholat hajat ya. Yang sunat, sholat istikharah. Ya, ketika ibu merasa tadi pagi berbuat dosa, ibu nyesel, lalu ibu mohon ampun kepada Allah. Sebelum mohon ampun, ibu sholat 2 rakaat dulu. Itu boleh. Ya. Sholat apa saja. Apa sholat tahiyatul masjid, apa sholat sunat wudhu, gitu. Tapi sebelum mohon ampun kepada Allah, sholat 2 rakaat dulu. Boleh. Jadi bukan kehususan. Ya. Intinya sebelum mohon ampun kepada Allah, sholat 2 rakaat dulu. Apa saja. Iya, bisa seperti itu, tapi seandainya ibu niatnya sholat tahiyatul masjid atau sholat sunat wudhu atau sholat istikharah atau sholat apapun, setelah itu mohon ampun kepada Allah, bahkan ketika sujud mohon ampun kepada Allah, itu boleh. Tidak bid'ah. Ada lagi? Sholat tasbih berselisih para ulama ya. Apakah sunnah atau bukan? Perselisihan terakhir adalah antara Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin. Saya tidak bisa mentarjih mana di antara dua pendapat ulama itu. Intinya, dua ulama ahlus sunnah, dua ulama salaf berselisih. Apakah salat tasbih itu ada atau tidak? Ya, artinya dari hadisnya. Kalau hadisnya kan jelas ada ya. Nah, dari hadis itu sahih apa dhaif, itu berselisih. Mungkin masih banyak salat-salat sunat yang belum kita lakukan ya. Mungkin istikharah, mungkin salat sunat wudu, mungkin qiyamul lail dan seterusnya. Nah, itu aja dulu. Wallahu a'lam. Silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Masalah ini, Tat, syukur. Kita kan kesehari-harian ini kita hamba itu kan harus bersyukur ya, Ustaz. Ya. Tapi keadaan itu kita nggak bisa pungkiri kayak gini misalnya, Ustaz. Contoh, kebutuhan kita 10 juta. Ternyata kita cuma mampu 5 juta. Nah itu kan manusiawinya kita suka mengeluh gitu. Jadi dalam mengeluh itu apakah kita itu termasuk orang yang kufur nikmat gitu, tidak bersyukur gitu. Padahal kan manusiawinya
aduh ini, belum anu, belum itu gitu Ustaz. Apakah itu kita termasuk orang yang tidak mensyukuri gitu Ustaz? Sementara kebutuhan itu kan kita nggak bisa memungkiri gitu Ustaz. Apakah termasuk orang yang nggak bersyukur gitu Ustaz? Boleh mengeluh, boleh. Tapi jangan mengeluh kepada manusia. Mengeluhlah kepada Allah. Ya Allah, Engkau tahu kebutuhanku 10 juta. Aku cuman dapat 5 juta, 6 juta. Tambahkanlah ya Allah. Allah itu semakin diminta semakin diminta semakin senang. Bahwa Allah, bahkan Allah murka kepada orang yang nggak pernah minta. Maka dikit-dikit minta, Allah senang. Berarti kita sikoh dengan Allah. Berarti kita percaya betul kepada Allah. Justru ketika kita minta-minta kepada manusia, Allah nggak suka. Seolah Allah mengatakan, kenapa nggak minta kepadaku? Kenapa engkau lebih sikoh, lebih percaya kepada manusia? Engkau nggak percaya sama aku? Aku maha kaya, aku maha pemberi. Engkau nggak percaya? Sampai minta-minta kepada manusia, minta kepadaku. Gitu. Nah, banyak dari kita lebih sikoh kepada manusia. Lebih percaya kepada tetangga, kepada orang tua, kepada bos, kepada suami. Lupa kalau Allah maha kaya, maha pengasih, maha pemberi, dan Allah kalau memberi itu apa istilah kita? Jor-joran. Ya. Dan minta kepada Allah semakin gede, semakin besar, semakin berharga, Allah semakin. Kita minta gede banget nih kepada Allah. Allah semakin senang. Justru kalau kita minta yang kecil-kecil, Allah kurang suka. Ya, maka Allah senang sekali kalau kita minta kepada Allah apa? Milik Allah yang paling bagus, paling berharga. Apa? Surga Firdaus. Idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung. Enggak boleh, saya ahli maksiat ya Allah, ibadah saya dikit, sholat aja bolong-bolong. Apa iya saya boleh minta surga Firdaus? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Justru yang enggak boleh gimana? Ya Allah, 40 tahun lebih aku nggak pernah tertinggal sholat berjamaah. Ya Allah, setiap hari aku membaca Al-Quran minimal 5 juz. Mana surganya ya Allah? Allah nggak suka. Ya, Allah nggak suka seperti ini. Seolah mentang-mentang soleh, mentang-mentang baik, mentang-mentang ahli ibadah, lalu berhak dengan surga. Enggak. Enggak. Ya, bahkan Nabi, ya Nabi, apakah engkau masuk surga nanti karena amalmu? Nabi bilang, tidak. Itu pemberian Allah, anugerah Allah, bukan amal kita. Maka ketika ahli maksiat, ketika sholatnya masih bolong-bolong, minta surga Firdaus, bolehkah? Boleh. Tentu dengan memperbaiki diri. Jangan bolong-bolong lagi sholatnya, jangan menampakkan aurat, jangan berbuat maksiat, gitu. Artinya Allah kalau ngasih itu kayak tadi, jor-joran. Ya, ente nggak pantas surga Firdaus, ente pantasnya ini, enggak. Terserah Allah. Bahkan ahli ibadah, tapi karena kesombongannya dia menyombongkan ibadahnya, Allah nggak kasih. Yang ibadahnya tadi ya, sholat bolong-bolong, tapi dia merengek, meminta, memohon, Allah kasih. Terserah Allah. Jangan sekali-kali kita menyombongkan ibadah kita.
Yang ada kita harus merengek. Maka ibu jangan putus asa. Suami saya kan cuman pegawai negeri, gaji terukur. Apa iya saya bisa haji? Apa iya saya bisa umroh? Allah nggak suka ini. Mintalah, engkau maha kaya ya Allah. Engkau punya 1000 jalan ya Allah. Takdirkan aku bisa naik haji. Takdirkan aku bisa umroh. Kecil bagi Allah. Yang penting keyakinan. Ya. Jadi kalau minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Mintalah sekalian yang besar. Ya, makasih Ustaz. Silakan. Misalnya kita berdoa begini Ustaz. Ya Allah, saya sudah mengurus orang yang Engkau titipkan, misalnya seperti itu Ustaz. Dan saya sudah berdoa kepadamu di hadapan Baitullah gitu kan misalnya. Terus meminta supaya doa kita dikabulkan. Boleh nggak kita menyebutkan itu Ustaz? Boleh. Yang 3 orang terjebak dalam goa itu. Mirip-mirip begitu kan? Boleh. Akhirnya kan merengek ya, tetap merengek berdoa. Jadi kalau tadi apa bedanya Ustaz sama tadi Ustaz sampaikan? Beda, tadi kan nggak merengek, mana surganya ya Allah, gitu. Nggak merengek ya, nggak merengek, memastikan, gitu. Kalau ini kan tetap merengek. Coba diingat-ingat, 3 orang yang terjebak di dalam gua, setelah menyebutkan kebaikannya, dia bilang apa? Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya yang aku lakukan itu ikhlas karena Engkau. Tetap lau, seandainya. Kalau yang saya contohkan tadi, nggak pakai seandainya. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, 40 tahun saya tidak pernah ketinggalan jamaah, nggak mungkin saya nggak dapat surga, nggak mungkin saya masuk neraka, haram. Memastikan, ya. Maka yang ada adalah merengek, tetap merengek. Dan tadi seandainya yang aku lakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah, maka geserkanlah batu besar ini. Betul, bergeser 3 kali, akhirnya bisa keluar. Maka ketika kita beribadah, belum tentu 40 tahun ibadah kita diterima oleh Allah. Bisa diterima, bisa tidak. Kalau nggak diterima gimana? Maka jangan sombong dengan mengatakan, seandainya ibadahku Engkau terima ya Allah, seandainya yang aku lakukan itu ikhlas karena Engkau ya Allah, maka lunaskanlah hutang-hutangku misalnya, lariskanlah daganganku misalnya. Rasulullah tidak menyolatkan orang yang punya hutang. Apakah tidak berdosa jika kita tidak ikut sholat jenazah? Mohon penjelasan. Ya memang tidak berdosa kalau sudah ada yang menyolati. Kan sholat jenazah bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Maka jika sudah ada yang menyolati, kita tidak ikut menyolati, tidak berdosa. Ya. Yang salah adalah orang yang punya utang jangan disolati. Ini salah. Kenapa? Karena Nabi nyuruh, solati oleh kalian, aku nggak mau. Beliau tidak mau menyolati orang yang punya hutang adalah agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Supaya jangan sampai ketika kita mati meninggalkan hutang. Artinya jangan mudah-mudah kita berhutang. Wallahu a'lam. Apa hukumnya tabungan haji di bank konvensional atau koperasi? Maksudnya ngambil uangnya dari koperasi, dari bank konvensional untuk disetorkan ke depak, gitu ya? Yang banyak terjadi seperti itu ya. Kan ada bunganya. Ada bunganya, ya kan? Kita pinjam 25 juta supaya disetorkan ke depak, nama kita masuk.
kita bayarnya ke bank 25 apa lebih? Lebih, apa namanya? Riba kan? Riba haram. Gitu ya. Adapun kita menabung supaya kita bisa pergi haji, ini takalluf. Ya, kalau menabung kan berarti nggak mampu. Ya, disinilah rahasia. Kenapa hari ini kaum muslimin Indonesia dan hampir di Malaysia, di Mesir dan seterusnya punya uang tapi belum juga bisa berangkat, nunggu 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, karena apa? Karena tidak mengamalkan sunnah Nabi. Tidak mengamalkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Jangan takalluf. Kalau memang belum bisa berangkat, ya jangan berangkat. Nggak boleh kan? Man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu, silahkan berangkat haji. Yang tidak mampu, jangan. Yang mampu adalah, nih, saya punya 70 juta. Berarti mampu. Ini pakai minjem-minjem kan berarti nggak mampu. Bolehkah? Jangan. Jangan. Nah, coba kalau kaum muslimin faham ini semua, barangkali nggak ngantri. Kalau toh ngantri mungkin setahun 2 tahun. Sekarang sampai 20 tahun, ada yang 25 tahun, 30 tahun, karena mampu nggak ngemampu pada setor nama. Ya. Kita bayar 50% di muka. Iya. Iya, seperti tadi. Nggak boleh. Karena nggak mungkin bank-bank dan koperasi itu nggak nyari untung, kan? Jadi, kaidah riba ini antum harus tahu. Apa? Ketika meminjam, kok mengembalikannya lebih? Dan itu dengan perjanjian di awal. Itu riba. Ya. Mengambil keuntungan dari sebuah piutang, itu riba. Oleh karena itu, ketika kita menghutangi, ketika kita punya piutang, maka hanya satu tujuannya. Apa? Menolong. Tidak boleh ada niat lain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ustadz, kalau haji furoda gimana Ustadz? Katanya kan itu kan tidak ada kepastian waktu berangkat, sementara jamaah yang mau melaksanakan haji furoda itu sudah membayar di awal, di muka Ustadz. Sementara kepastian waktu berangkatnya itu kan nggak ada yang pernah tahu gitu Ustadz. Itu apakah mengandung goror yang haram atau gimana Ustadz? Bisa berangkat, bisa tidak? Iya. Ya goror. Goror. Kecuali sekedar waktu ya. Ya seperti kita sudah membayar ke depan, tapi berangkatnya 2027 apa 2028, belum ada kepastian, insya Allah itu boleh. Kalau bisa berangkat, bisa tidak, ya goror lah. Kalau goror ya kita tahu goror hukumnya apa. Ya. Kecuali pasti pasti berangkat, cuman tidak ketahuan apakah tahun ini, apa tahun depan, pokoknya pasti berangkat. Nah, itu tidak goror. Gitu. Ya sama seperti kita ngasih uang 1 juta, beli lemari, dibikin oleh tukang kayu, panjang sekian, lebar sekian, warna ini, kan bisa nanti seminggu lagi, bisa mungkin 10 hari lagi. Apakah ini boleh? Boleh. Boleh. Karena pasti jadi lemarinya. Hanya tidak tahu pasti apa seminggu, apa 2 minggu, apa 10 hari. Ini boleh. Yang tidak boleh, bisa berangkat, bisa tidak. Dari uang 1 juta itu, kita serahkan, kita bisa dapat rambutan 2 ton, bisa cuma setengah ton, bisa cuma 10 kilo. Boleh nggak? Nggak boleh, ini goror. Jangan. Arisan aja, arisan. Ya.
Jangan pakai haji-hajian. Ya. Artinya, kalau arisan kan berarti nggak mampu. Iya kan, biasanya ya. Karena dibantu oleh yang lain jadi mampu. Jangan. Arisan haji, arisan kurban. Jadi tahun ini yang kurban dari Kencelengan itu terkumpul 3 juta, si A kurban. Tahun depan si B, Kencelengan lagi 3 juta. Jangan. Berarti kan nggak mampu. Ketika tidak mampu, nggak usah kurban. Ketika tidak mampu, nggak usah pergi haji. Ya, Allah tidak suka orang-orang yang memaksakan diri. Apa istilahnya? Takalluf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Habis? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.